Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin di sini masih ada yang merasakan dan bertanya-tanya, kenapa sih kok channel setelah dimonetisasi justru video kita itu sulit mendapatkan penonton sehingga video kita sepi. Beda dengan channel sebelum dimonetisasi, video kita bisa mendapatkan ribuan penonton bahkan lebih. Lalu kenapa masalahnya? Nah, masalahnya yang pertama sudah jelas-jelas ya, peninjauan konten kita itu apabila channel sudah dimonetisasi, yang ninjau bukan hanya pihak YouTube, tetapi pihak pengiklan pun akan ninjau video kita. Dan yang jelas YouTube itu bisnis ya. Bisnis ya. Yang jelas itu bisnis. Kenapa saya bilang begitu? Coba sahabat semua, channel yang belum dimonetisasi itu meskipun video kita di bawah ribuan penonton atau di atas ratusan viewer, video kita sudah muncul iklan dan kita si pemilik channel tidak dapat apa-apa. Hasil iklan akan diambil alih oleh pihak YouTube. Nah, itu kan sudah jelas-jelas ya gambaran buat kita nih. Berarti di saat channel kita belum dimonetisasi, YouTube pun ingin video kita banyak yang nonton dan disebarluaskan ke lebih banyak pengguna. Sehingga iklan banyak dilihat oleh para penonton dan hasil iklan pun akan diambil oleh pihak YouTube hasilnya ya. Tapi kalau channel kita sudah dimonetisasi, sudah jelas-jelas iklan yang masuk ke video kita itu akan dibagi ya. Pihak pengiklan membayar ke pihak YouTube dan YouTube nanti membayar ke kita ya. Jadi intinya YouTube pun akan membagi hasil ke si pemilik channel atau si kreator tersebut ya. Beda dengan channel sebelum dimonetisasi, apabila video kita muncul iklan itu kan iklannya hasilnya dialihkan ke pihak YouTube dan kita si pemilik channel tidak dapat apa-apa. Jadi intinya bisa jadi ya, di saat channel kita sudah dimonetisasi, sistem penyebaran konten kita pun sedikit dipersempit. Bagaimana ya supaya diperluas lagi? Ya mungkin satu-satunya jalan, ada juga yang bilang kita harus mau mempromosikan video kita lewat Google ADS. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, apabila kita mempromosikan video kita ke Google ADS dan kita mengeluarkan biaya, apakah akan sesuai dengan hasil yang kita dapatkan? Karena kan kita mengeluarkan biaya untuk mempromosikan video kita ke Google ADS. Nah, andai kata video kita dapat banyak penonton dan iklan banyak masuk ke video kita, sudah jelas-jelas ya pendapatan kita akan banyak. Tapi kalau misalkan kita mempromosikan video kita ke Google ADS dan kita tidak ada iklan video kita, hasil buat konten kreator kita itu apa hasilnya? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan kita. Saya yakin ya masih banyak yang merasakan hal seperti ini. Karena di saat channel kita sudah dimonetisasi, ya bukan hanya ditinjau oleh pihak YouTube, pihak pengiklan pun ninjau, bukan dari isi kontennya aja ya yang ditinjau oleh pihak pengiklan, pengiklan pun akan meninjau di bagian apa ya, metadata. Metadata konten kita pun akan ditinjau oleh pihak pengiklan. Kenapa sih ada juga yang konten kita memang betul-betul aman tetapi kadang terkena dolar kuning? Karena itu bisa jadi pengaruh dari judul dan thumbnail itu memang tidak sesuai sehingga pihak pengiklan membatasi iklan yang masuk ke video kita. Nah, itu kan saya sarankan apabila video kita muncul iklan dolar kuning, sudah jelas-jelas permasalahannya ada di dua, masalah judul dan masalah thumbnail. Itu kalau memang konten kita aman, konten original ya. Beda dengan kalau konten klaim hak cipta, beda lagi ya. Dolar kuning pun itu bisa jadi karena klaim hak cipta. Tapi kalau konten kita original tetapi terkena dolar kuning, ya masalahnya ada di judul dan thumbnail. Jadi pihak pengiklan pun meninjau konten-konten kita pun itu teliti ya. Pihak pengiklan itu meninjau video kita itu teliti. Dan bisa jadi di saat peninjauan konten kita memang sudah aman ya, sudah aman nih, sudah ya dibilang tinggal disebarluaskan,
tapi penyebarannya itu mungkin agak dipersempit lagi, beda dengan sebelum dimonetisasi, sehingga video kita itu sulit untuk mendapatkan penonton-penonton alami. Tapi ya, harapan kita semua sama ya, para konten kreator. Selain kita berjuang membuat konten-konten yang setidaknya bagaimana caranya konten kita itu bisa disukai oleh penonton alami, ya mau tidak mau kita pun harus betul-betul membiasakan diri untuk pertama harus kita lakukan konsisten upload kontennya. Konsisten upload konten pertama bukan hanya kita setiap hari harus upload, ataupun 2 hari sekali harus upload, ataupun 3 hari sekali harus upload, tidak. Dari pertama jam upload kita harus perhatikan ya. Dan yang kedua, tentunya kalau memang kita ada konten satu sehari, kita satu sehari. Kalau memang kita sanggup. Kalau memang tidak sanggup, saya sanggupnya 2 hari atau 3 hari sekali. Usahakan, konsistenkan kita 2 hari sekali. Dan jam waktu uploadnya harus sesuai. 3 hari sekali saya sanggupnya, 3 hari sekali, tapi harus sesuai juga jam uploadnya. Kenapa? Ya mau tidak mau kita harus berjuang untuk dibilang konten kita itu betul-betul mendapatkan penonton-penonton alami tanpa ada dibilang unsur-unsur seperti kita promosi konten. Mau tidak mau kita berjuang sendiri ya. Beda dengan kalau kita mempromosikan video kita di Google ADS, kita tidak akan sulit penonton berdatangan. Kenapa? Karena apabila video kita sudah dipromosikan, itu sudah jelas-jelas ya, karena kita bayar, sudah jelas-jelas konten kita itu akan disebarluaskan ke lebih banyak pengguna. Di setiap orang membuka beranda YouTube, itu video kita akan muncul. Setiap orang membuka aplikasi YouTube, video kita akan muncul. Setidaknya video kita akan ada yang klik. Itu aja sih sebetulnya ya. Setidaknya pasti ada yang ngeklik. Ini ingat, berlaku bukan hanya di aplikasi ini ya, di aplikasi sana pun sama. Semua di aplikasi sama ya. Itu mereka dibilang semua aplikasi juga bisnis ya. Jadi intinya buat para konten kreator yang mungkin saat ini masih merasakan dan bertanya-tanya kenapa sih sebelum dimonetisasi videonya bisa mendapatkan banyak penonton, tetapi di saat sudah dimonetisasi justru malah sepi. Ya mau tidak mau kita harus berjuang sendiri ya, karena tanpa ada bantuan dari promosi ya, kita harus sendiri untuk terus bagaimana caranya kita sebisa mungkin harus rutin aja upload. Kalau channel sudah dimonetisasi, kalau kita upload kontennya bolong-bolong, itu sulit juga mendapatkan penonton ya. Karena coba deh rasakan, apabila kita berhenti aja upload, seminggu aja upload kita berhenti, lalu seminggu kemudian kita upload lagi, bakalan tidak ada yang melirik konten kita. Ini coba rasakan. Jadi usahakan, biasakan diri kita sendiri, biasakan aja sehari satu-satu. Biasakan kalau memang kita sanggupnya 2 hari sekali ya, 2 hari sekali ya. Yang penting jangan terlalu kelamaan. Itu kalau kelamaan itu video kita sulit juga mendapatkan penonton alami. Semoga aja bisa bermanfaat ya buat sahabatku. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.